Lagi nonton apa tuh, Kak? Ini lagi nonton ini. Hah, siapa itu? Ini loh, Timothy Ronald. Kamu penasaran? Nah, kalian pasti penasaran juga kan siapa itu Timothy Ronald? Mari saksikan video berikut ini. Terlahir dari keluarga sederhana di pinggiran Tangerang Selatan, seorang remaja berdarah Indonesia-Tiongkok mempunyai mimpi yang begitu besar hingga di usianya yang baru menginjak 20 tahun. Ia mampu menghasilkan 1 miliar pertamanya. Timothy Ronald, pria berdarah Indonesia-Tiongkok, lahir pada 22 September 2000. Sejak kecil, ia mempunyai satu impian untuk menjadi sukses dan mandiri secara finansial. Perjalanannya dimulai dari hobi. Saat masih menduduki bangku SMP, Timothy merupakan seorang gamer sejati. Ia bahkan pernah meraih juara 2 turnamen game League Mobile se-Indonesia dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Ia juga membuka jasa joki game, menaikkan level akun orang lain, sehingga ia mampu menghasilkan 1 juta rupiah dalam 1 minggu. Saat SMA, Timothy mulai berjualan pomade impor secara online. Sayangnya, produk itu tidak memiliki izin BPOM dan usahanya pun diberhentikan. Tapi dari kegagalan itu muncul titik balik. Ia mulai aktif investasi saham dan kripto. Di usia 17 tahun, ia bisa menghasilkan 30 juta rupiah per bulan. Dan pada saat usianya menginjak 20 tahun, ia mampu meraih 1 miliar pertama dari investasi saham. Bersama Raymond Sin dan Felicia Putri Cisaka, Timothy mendirikan Ternak Uang, platform belajar finansial yang kini jadi andalan banyak investor muda. Tahun 2022, ia mendirikan Akademi Kripto, tempat pelatihan dan mentoring aset kripto. Biayanya 17 juta per tahun, tapi hasilnya sebanding. Kini, Timothy Ronald dikenal sebagai CEO, konten kreator finansial, dan motivator muda. Ia sering tampil di berbagai event nasional, membagikan pengalamannya dari dunia saham dan kripto. Bukan cuma kripto, Timothy juga jadi pemegang saham termuda di Hollwins Group, jaringan hiburan dan lifestyle terbesar di Indonesia yang membawahi tempat elit seperti Atlas Beach Club dan H Club SCBD. Dropout dari kampus di semester pertama tidak menghalangi Timothy Ronald menaklukkan dunia investasi. Dengan semangat, keberanian, dan ketajaman analisis, ia membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk jadi besar. Kekayaannya kini ditaksir mencapai 1 triliun. Rahasianya ya. Ini terkesan simpel, tapi di saat kalian mau melakukan suatu hal nih, kalian mau melakukan perubahan, kalian ngerasain ketakutan yang luar biasa. Itu justru titik kalian harus melompat ya. Begitu kalian paling takut, itu titik kalian harus melompat. Kenapa? Kalau kalian nggak melompat, di saat kalian paling punya titik ketakutan itu, apakah bisa ini, apakah bisa itu, nanti gimana ini, lompat aja. Karena fortune favors the bold. Kalian bilang orang ini hoki. Hoki itu datang ke orang yang berani. Kalau kalian nggak melompat di saat kalian di titik ketakutan tadi, hidup kalian akan begitu-begitu aja seumur hidup kalian. Kalian akan jalan di tempat yang sama, nggak pernah berubah, dan kalian akan sedih seumur hidup kalian. Akan jadi manusia sampah yang nggak ada gunanya. Hal yang selalu mencegah orang untuk melakukan apa yang mereka sebenarnya pengen lakukan. Mereka udah tahu nih, oke, gue mau merubah hidup gue. Tapi hal tersebut itu adalah ketakutan, dan ini wajar. Semua orang mengalami ketakutan yang sama. Gue juga takut. Kalian mungkin takut, apakah gue kurang pintar kah? Apakah gue bisa kah? Apakah gue kurang kaya di hidup gue? Ini adalah ketakutan yang selalu ada dalam hati manusia, dan ini wajar karena ini
ini adalah naluri dasar manusia untuk menjadi orang yang takut. Rahasia simple, ya udah, telan aja dan lompat gitu. Telan dan lompat. Semua orang di hidupnya itu selalu sebenarnya punya target ya. Entah mereka mau pensiunin orang tuanya, mereka mau bikin nyokapnya itu nggak usah kerja lagi, entah mereka mau grow bisnisnya, entah mereka mau grow portofolionya. Semua orang tuh punya target. Tapi kalau kalian punya target tapi nggak ada perubahan di hidup kalian, gimana caranya kalian bisa nyampe ke targetnya? Kalau kalian mau hasil yang berbeda di dunia ini, make sure kalian melakukan hal yang berbeda. Hasil yang berbeda itu datang dari action yang berbeda. Masa lu ngomongnya mau pensiunin nyokap lu ngomongnya mau grow bisnis lu, mau kembangin portofolio lu, tapi setiap hari lu kerjanya tuh rebahan di kasur. Gimana caranya? Ya, mau hasil berbeda tapi kelakuannya sama nih. Mau hasil berbeda ya kelakuannya berbeda juga dong. Minta hasil baru dengan action yang kalian lakuin dulu itu adalah kebodohan. Ini mungkin hal terakhir yang gue pengen tanyain ke kalian. Kalian pikir baik-baik, apa hal yang kalian lakukan di hidup kalian yang bisa bikin bangga diri kalian sendiri? Kalau jawabannya nggak ada, berarti harus ada hal yang kalian ubah dari dalam hidup kalian.